Oke, ini saya rekam untuk kelas A dan kelas B ya. Ini tentang hipotesa. Hipotesa atau hipotesis penelitian. Untuk memulai penelitian, biasanya selalu dimulai dengan menetapkan permasalahan. Lalu dirumuskan dengan membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah salah satu bentuk konkret dari perumusan masalah. Karena ujung dari setiap permasalahan adalah hipotesis yang akan kita buktikan. Jadi dengan adanya hipotesis ini nanti bisa terarah penelitian kita, apakah kita menolak hipotesisnya. Pada umumnya, hipotesis itu dirumuskan dalam bentuk pernyataan, menguraikan hubungan sebab akibat antara variabel bebas yang diteliti. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara, tapi dia dibutuhkan pembuktian nantinya, dibuktikan pembuktian karena hipotesis itu jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Nah, teori yang relevan atau berdasarkan dari bacaan-bacaan kita sebelumnya atau referensi-referensi kita. Hipotesis merupakan jawaban teoritis, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data. Ini tipenya. Oke, kemarin sudah saya sampaikan ini sebenarnya ya. Ada tipenya itu bentuk kalimat ya. Baru hipotesis operasional itu merupakan hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0 atau H0 dan hipotesa yang pertama berikutnya disebut dengan H1. Jadi bentuknya seperti ini tadi ya. Di gambarnya ini dia gambarnya. Jadi jika H0 itu benar, maka si H1 itu yang salah. Begitu juga sebaliknya. Jika H1-nya yang benar, berarti H0-nya yang salah. Oke, kita langsung ke tekniknya. Kemarin sudah di rekamannya sudah saya tunjukkan mengenai Google Scholar ya. Halo? Iya, Pak. Kemarin saya tunjukkan kebetulan saya contohkan penelitian saya. Manaor. Nah, ini kira-kira ada nggak yang mau kita bahas? Dengan catatan seperti ini. Kita kan harus menentukan dulu minatnya. Minatnya. Misalnya kita mau minat tentang metodenya, boleh. Tentang data mining misalnya. Berarti kamu harus mencari tiga judul untuk latihan ya. 3 judul dari tentang penelitian data mining. Atau misalnya kalau kamu minatnya tentang keamanan komputer misalnya, nah kamu carilah tentang keamanan kriptografi misalnya, cari dia 3 bahannya. Atau difokuskan lagi misalnya kriptografi, minatnya untuk mengamankan teks misalnya. Kalau teks itu kan banyak metodenya lagi ya, banyak metodenya lagi. Nah, kita bagi lagi. Atau kita berdasarkan tadi kan metode yang saya sampaikan. Bagaimana kalau kita bicara tentang masalahnya studi kasus, misalnya studi kasus tentang COVID misalnya, tentang COVID berarti ya kamu harus cari bahan bacaan tentang COVID gitu. Jadi dibaca itu kasus-kasusnya. Jadi dari sana penyelesaian masalahnya pasti berbeda-beda ya. Berbeda-beda, berarti nanti kita cara menjawabnya itu ya harus sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu si sistem informasi itu. Oke, mungkin sudah browsing ini dari Google Scholar. Ada kira-kira yang mau kita bahas? Yang dari sini yang saya buka ini? Atau sudah ada yang mencoba mendownload?
Halo? Gimana? Halo? Ya, Pak. Oh, ada kira-kira yang minat apa yang mau kita bahas? Ada kira-kira yang minat? Ini ada di sini kan yang pertama ini paling atas ini mengenai framework untuk pasien. Bagaimana antriannya di sana untuk mendukung smart city, smart healthcare, pelayanan yang cerdas, pelayanan untuk pasien. Yang kedua ini ada algoritma Vinegar Cheaper dan Health Cheaper dalam aplikasi keamanan data pada file dokumen. Yang ketiga mengenai simulasi antrian, kedatangan berkelompok dengan pelayanan Webull oleh banyak server atau yang lainnya. Ada kira-kira mau kita bahas biar dapat pengalamannya bagaimana mereview penelitian itu? Simulasi antrian, Pak. Pelayanan nasabah bank menggunakan metode hyper. Eksponensial ini ya. Ya, Pak. Oke, kita bahas dulu. Ini dia link jurnalnya. Lalu nanti kalau misalnya minat, tinggal download aja ya. Tinggal download, semua itu bisa di-download. Nah, saya save dulu. Nah, nampak ya? Nampak, Pak. Oke, ini tentang, saya jelaskan dulu tentang penelitiannya, nanti boleh baca sendiri. Ini simulasi antrean pelayanan nasabah bank menggunakan metode hypereksponensial. Kalau kita lihat dari abstraknya, ini teorinya terus dalam sehari. Jadi masalahnya di sini kan antrian itu makin panjang nanti. Antrian itu makin panjang dan membuat orang itu menjadi bosan menunggu di dalam antrian. Hal ini yang menjadi masalah itu masalahnya itu bisa pelayanan si teller itu atau si bank itu ya, khususnya teller itu menjadi menyebabkan kerugian, di mana disebutkan di situ kerugian berarti misalnya yang seharusnya pelanggannya itu datang 100 misalnya, nasabahnya datang 100, sementara yang bisa dilayani oleh si tellernya itu atau kasirnya itu hanya 50. Berarti itu bisa disebut dengan kerugian ya. Iya, Pak. Nah, sehingga nanti kan harus diperlukan bagaimana solusi untuk mengatasi itu. Jadi di dalam abstrak ini dijelaskan bagaimana dia menggunakan metode hyper eksponensial. Nanti dia jadi didapatkan nanti di sana berapa jumlah server yang terbaik. Server yang terbaik, maksudnya tellernya yang terbaik itu berapa? Ya. Jadi kalau di gambaran hasilnya ini ternyata dia menggunakan 4 server ya atau 4 teller jawabannya. Jadi mengakibatkan rata-rata waktu tunggu si pelanggan itu atau si cost apa namanya nasabahnya itu menjadi 0. Jadi kalau di sini ya, ini teorinya pendahuluannya menunggu adalah teori-teorinya, lalu teorinya, lalu di sini di mana hasil Weibull. Ini dia bicarakan berdasarkan penelitian sebelumnya.
Di sini ya, penelitian sebelumnya banyak peneliti yang dilakukan mengenai simulasi antrian. Salah satunya yang dibaca oleh si penulis ini yaitu simulasi antrian kedatangan berkelompok dengan pelayanan Weibull oleh banyak server, di mana hasil simulasi Weibull itu jumlah servernya efektif adalah sebanyak 20 server. Di mana jika servernya dikurangi dari 20, maka waktu rata-ratanya itu tidak mencukupi. Sebaliknya jika lebih dia dari 20 server, maka si tellernya itu jadi banyak idle jadinya, jadi si tellernya yang banyak menganggur. Maka dari sini dibuatlah suatu rumusan. Rumusan ini dia dasarnya untuk si hipotesa tadi. Dirumuskanlah masalahnya. Yang pertama, dengan menggunakan metode hyper eksponensial, bagaimana melakukan simulasi antrian pelayanan nasabah bank. Yang kedua, menggunakan VBNet. Ya, bagaimana merancang program untuk simulasi antrian pelayanan nasabah bank. Dan lalu manfaatnya yang diharapkan yaitu nanti dapat membantu bank untuk menentukan jumlah servernya. Yang kedua, meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada nasabah bank. Sampai di sini berarti bisa kita menggambarkan masalahnya itu tadi nasabahnya itu melebihi ya, nasabahnya itu melebihi dari kemampuan si tellernya. Nasabahnya lebih banyak maksudnya gitu. Tapi dengan catatan bisa saja nanti ternyata selama ini tellernya 3 misalnya, tellernya 3, lalu nasabahnya itu yang datang tidak terlalu banyak. Tapi si teller 3 itu jadi banyak penganggur misalnya. Itu kan jadi masalah juga. Jadi bisa disebut kerugian juga bagi pihak bank. Kenapa rugi? Kan jadi mubazir ceritanya menggaji satu teller lagi kan? Benar tidak? Benar, Pak. Benar, Pak. Jadi dari itulah yang mau diselesaikan dari si penelitian ini. Dengan catatan tadi masalahnya, inilah dia hipotesanya, dengan menggunakan metode hypereksponensial bagaimana melakukan simulasi antriannya. Ya kan? Dengan menggunakan VB bagaimana merancangnya. Lalu dimanfaatnya dapat membantu bank nanti untuk jumlah servernya. Kedua, meningkatkan pelayanannya. Di sini kan sebenarnya jadi berupa kalimat tanya ya, bagaimana menggunakannya hypereksponensial. Dengan catatan belum tentu ini nanti bisa menjawab dari penelitiannya. Tapi ya inilah dia berdasarkan teori-teori sebelumnya. Ternyata di sini dicontohkan kan yang penelitian sebelumnya itu dia memakai si berkelompok itu ya, yang si Weibull itu katanya dia memakai Weibull dia untuk pelayanan berkelompok. Nah, tapi pelayanan berkelompok ini berbeda dengan pelayanan di apa ya di bank ini. Kalau pelayanan berkelompok itu misalnya gini, ada pesawat misalnya, pesawat itu kan penumpangnya lebih dari 200 ya, bisa lebih ya. Benar tidak? Benar, Pak. Terus dia tiba nanti di landasan. Sampai dia penumpangnya itu yang 200 ini bagaimana melayani? Kan datangnya itu bersama-sama ya. Iya, Pak. Nah, itu namanya yang berkelompok. Baru atau dia misalnya ada bus. Bus itu kan penumpangnya kira-kira misalnya taruhlah 30 misalnya bus itu. Bus. Dia datang ke tempat pariwisata misalnya. Tempat pariwisata atau misalnya datang ke kebun binatang lah, ke kebun binatang. Kira-kira sama nggak dia cara melayani si yang berkelompok ini dengan yang datang satu-satu orang? Sama, Berbeda, Pak. Pak. Berbeda. Berbeda, Pak. Beda. Makanya pelayanan berkelompok itu lebih ribet lagi. Jadi yang penelitian itu sebelumnya dicontohkan bacaan dialah si berkelompok, tapi di dalam penelitian yang mau diselesaikan ini adalah di bank. Ini tadi judulnya
di bank, berarti dia sifatnya single ya, single. Oke, berikutnya kita baca. Nah, ini dia sistem antriannya, ini dia. Pelanggan masuk, ya kan, baru antriannya berbaris, baru servernya, kasirnya, baru pelanggannya keluar. Dengan catatan yang dibahas di dalam sistem antrian itu adalah yang di dalam kotak ini ya. Dalam kotak ini. Jadi dia yang kita bahas adalah yang setelah dia masuk ke dalam antriannya. Maksudnya seperti ini. Misalnya saya datang ke bank BRI misalnya, datang ke bank BRI. Saya terhitung masuk ke dalam sistem itu setelah saya dapat nomor antrian. Paham ya? Setelah saya dapat nomor antrian, barulah berarti saya dapat masuk ke sistem. Dengan catatan di situ berarti saya waktu menunggunya sudah dicatat ya. Benar tidak? Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. lain hal, ada satu orang misalnya dia datang, udah datang ke banknya tapi nomor antriannya nggak diambilnya. Aduh, padat katanya. Tapi dia menunggu di parkiran. Kalau dia menunggu ke parkiran itu tidak dihitung walaupun dia menunggu. Kenapa? Karena dia belum masuk ke dalam sistem. Paham ya perbedaannya ya? Oke. Lalu nanti belajar di sistem antrian itu ada 3 komponennya. Komponen utama dalam teori antrian yang pertama itu adalah tingkat kedatangannya, lalu tingkat pelayanannya, dan disiplin antriannya. Apa itu yang dimaksud dengan tingkat kedatangan? Tingkat kedatangan itu misalnya saya tadi sudah masuk ke dalam antrian. Nah, bagaimana antrian yang kedua datangnya? Baru bagaimana dengan yang datang yang ketiga? Bagaimana itu? Itulah yang disebut dengan tingkat kedatangannya. Per berapa milisecond atau per berapa menit datang si pelanggan pertama, pelanggan kedua, pelanggan ketiga. Itu maksudnya tingkat kedatangan. Paham kira-kira? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Nah, itu namanya tingkat kedatangan. Dengan catatan, biasanya tingkat kedatangan itu disebut dengan Poisson. Ya, apa maksudnya Poisson itu? Poisson itu maksudnya tingkat kedatangan yang pertama dengan kedua, dengan ketiga itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Maksudnya datang yang pertama 2 menit kemudian datang yang ketiga 3 menit kemudian datang yang keempat. Bisa saja nanti 2 jam kemudian datang yang kelima. Jadi tidak bisa dipastikan, itu maksudnya ya. Baru yang disebut dengan Poisson itu besoknya. Misalnya ini kan hari Senin. Besoknya hari Selasa. Apakah pasti sama tingkat kedatangan itu? Yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga? Jawabannya pasti tidak. Benar ya? Benar, Pak. Oke, itu dia. Baru di tingkat pelayanan itu dibicarakan di sana mengenai si teller A, teller B, dan teller yang lainnya. Bisa saja berbeda. Misalnya, apakah sama selalu? Misalnya dia nyetor 300.000 dengan yang besok atau yang datang 2 jam kemudian dia nyetor 300.000. Apa bisa kita samakan waktu pelayanan itu sama-sama 10 menit misalnya? Bisa nggak? Tidak, Pak. Oke, paham ya udah ya. Lalu di ketiga, disiplin antriannya. Itu disiplin antriannya seperti ini tadi dicontohkan ya. Ini namanya single. Single. Nanti ada yang multi lagi. Multi misalnya di kasir itu ada memang teller A, teller 1, teller 2, teller 3. Tapi ada satu teller itu dibuatnya untuk nasabah prioritas. Pernah dengar nggak itu nasabah prioritas? Biasanya itu dia pakai celana pendek itu, tapi kantongannya plastiknya besar-besar. Matanya sipit biasanya. Itu namanya nasabah prioritas. Kenapa? Dia pasti diprioritaskan. Berbeda dengan kita yang bawa recehan. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Nah, Pak. baru ada nanti di sana di dalam antrian itu kita bagi. Ada yang dia
untuk menyetor. Ternyata ada kasir lagi atau teller yang satu lagi itu hanya khusus membuka tabungan. Customer service jadinya. Buka tabungan atau ada masalah dengan yang lain-lain lah. Paham ya? Paham, Pak. Nah, paham ya. Jadi berbeda-beda kebutuhannya. Jadi nanti tergantung masalah apa yang mau kita selesaikan. Oke? Faktor sistem antrian itu sangat mempengaruhi terhadap barisannya. Pertama tadi distribusi kedatangannya bagaimana? Jadi tingkat kedatangan ya, itu nanti kedatangan secara individu kah, berkelompok kah? Kalau di sini kebetulan kita bahas dia individu ya, individu bukan berkelompok. Yang berkelompok tadi saya contohkan seperti pesawat atau bus itu. Lalu di D2 distribusi pelayanannya. Oh ya, ini sudah saya jelaskan ya. Lalu fasilitas pelayanannya bagaimana? Apakah dia berbentuk series, berbentuk paralel kah, atau berbentuk network station? Baru yang keempat, bagaimana nanti disiplin pelayanannya? Lalu yang kelima, bagaimana dengan ukurannya? Besar antrian pelanggan yang akan dimasuki fasilitas pelayanan pun perlu diperhatikan ya. Ada dua yang dipilih itu. Yang pertama, apakah dia secara terbatas? Yang ketiga, apakah dia tidak terbatas? Maksudnya, kalau dia datang antrian hari ini, kita batasi nggak dia? Biasanya kalau di bank, gimana itu? Terbatas ya? Finite ya? Atas, Pak. Terbatas. Misalnya, ini udah mau tutup, udah selesai ya kan? Mau dia datang terlambat, misalnya setelah jam 3, nggak boleh. Dia tidak masuk ke sistem. Tapi dia di luar sistem ya. Di luar sistem itu namanya tidak dilayani ya. Lalu sumber pemanggilannya bagaimana? Lalu ini dari distribusi Poisson, itu banyak distribusi pelayanannya. Ada Poisson, sudah saya contohkan tadi, tidak tergantung dengan masa lampau. Oke, baru ada distribusi hypereksponensial. Inilah yang khusus kita bahas dalam penelitian ini. Apa sih hypereksponensial itu? Distribusi hypereksponensial terjadi dalam teori antrian ketika waktu pelayanan untuk satu unit berdistribusi eksponensial dengan jumlah parameter lebih dari satu. Di sini inilah rumus probabilitasnya. Rumus probabilitasnya. Oke, lalu ini untuk mendefinisinya, distribusi kedatangannya bagaimana, waktu pelayanannya, jumlah fasilitasnya, disiplinnya, lalu ini simbol-simbolnya. Apa itu Markov, apa itu distribusi general, gamma, Weibull, banyak. Oke, saya sampaikan sekilas dulu ya. Nanti kalau minat misalnya tentang disiplin antrian, nanti boleh saya kasih bahan-bahannya. Oke, baru bagaimana dengan mengacak? Kan kedatangan, misalnya kedatangan tadi kan tidak tergantung dengan masa lampau ya, kita sebut dengan Poisson. Kita kan harus acak itu. Itulah yang kita pakai di dalam pelayanannya, kejadian kedatangannya. Nah, misalnya tadi sifatnya hypereksponensial, inilah yang mengacaknya, ini angkanya. Bagaimana dengan eksponensial? Nah, ini dia. Dibangkitkan dulu, lalu dihitung. Bagaimana dengan Weibull? Nah, ini caranya ada. Oke, lalu di metode penelitian yang disampaikan di sana, oke, ada pustaka, rancangan penelitian, lalu dirancanglah penelitiannya seperti ini. Lambda itu adalah laju kedatangan, mu laju pelayanannya, C besar itu tellernya, rho itu probabilitas teller sibuknya. Ini nanti kita gunakan untuk menghitung apakah si servernya itu atau si tellernya itu sibuk. Oke, nanti kita bisa simpulkan kalau dia di atas 50%, berarti dia itu sibuk. Berarti kita harus menambah teller atau kasirnya. Tapi kalau di bawah itu berarti kita sudah bisa menyatakan itu cukup baik. Lalu ada LS, rata-rata nasabah dalam sistem, ada LQ, rata-rata
nasabah dalam antrian, WS-nya rata-rata waktu tunggu dalam sistem, lalu rata-rata waktu tunggu dalam antrian itu WK. Nah, ini dia cara menghitungnya. Lalu saya jelaskan di flowchart-nya. Di flowchart di gambar 2 sudah paham ya mengenai flowchart ya? Sudah, Pak. Nah, ini dia dimulai input lambdanya, durasinya mau berapa lama, misalnya mau kita simulasikan berapa lama, misalnya 8 jam, ya 8 jam nanti durasinya. Lalu counternya, ini tentang kedatangannya, ini untuk pengacaknya dan seterusnya. Nah, ini hitungannya. Oke. Itu untuk pengacaknya. Lalu ini bagaimana flowchart untuk apa tadi ini? Pelayanannya. Ini untuk pelayanan. Nah, pelayanannya panjang ini dia pakai tadi apa? Hyper eksponensial ya. Inilah untuk hyper eksponensial, dihitunglah dia. Lalu nah ini dari hasil pembahasannya. Hasil pembahasannya dihitunglah lambda ini harus disimulasikan ya. Coba misalnya 5 servernya dicoba dia 8 jam, dicoba misalnya 2 hari, kita coba sebulan. Seperti itu. Lalu hasil percobaannya disimpulkan seperti ini nanti kedatangannya, ini pengacaknya, interval waktu kedatangan ini jarak rata-rata antara kedatangan yang pertama dengan kedatangan kedua, kedatangan ketiga, dan kedatangan seterusnya ya. Itu maksudnya. Yang kedua ini dia hitungannya 0,5 detik. Nah, ini ini dalam hitungan menit ya, menit dia. Terus kedatangan dalam waktu, ini jamnya dicontohkan di pelayanannya. Jadi cara langkah pertama untuk menyelesaikan antrian ini, kita harus ke lokasi, ke bank. Jadi kita bisa tahu misalnya kita di situ nggak harus jam 8 sampai jam 4 ya. Karena kita simulasi kita. Bisa aja kamu di situ 2 jam. 2 jam. Misalnya dalam waktu 2 jam itu atau 1 jam itu berapa orang yang datang? Customer-nya. Lalu baru udah berapa orang yang datang? Itu per berapa menit datangnya? Kamu bisa catat nanti di sini. Nah, selama observasi, misalnya datang 00, ya kan, baru datang kedua 0253, 00 dan seterusnya. Nah, nanti kita bangkitkan dengan simulasi kita bangkitkan dia datangnya. Misalnya jadi 2 jam, jadi 3 jam. Seperti itu dia gunanya si simulasi itu. Oke. Ini hasilnya. Lalu inilah kesimpulannya. Kesimpulannya dihitung rata-rata kedatangan dan pelayanan. Ya, dihitung di sini waktunya dari jam 8 sampai jam 9 berapa, 9 sampai jam 10 gimana gitu dia. Ini hitung lambdanya dibulatkan jadi 9. Nah, ini dia hitungannya. Ini 1, ini 2. Lalu di sini dapat menggunakan satu server, katanya kalau satu server 5 jam adalah 48, probabilitas server sibuknya 126. Kalau dia 126 berarti udah terlalu sibuk itu. Karena 100% aja servernya itu nggak bisa diam, nggak ada waktu untuk diam ya, bekerja terus maksudnya. Itu kalau 1. Terus diuji lagi, bagaimana kalau 2? Kalau 2 hasilnya 45% ini kan. Lalu bagaimana kalau dia 3? 3 itu 51%. Bagaimana jika 4? Ini dia 26%. Makanya disimpulkanlah di penelitiannya ini, jawabannya adalah 4 servernya. Begitu kira-kira untuk penelitian yang pertama ini. Jadi begitu caranya untuk kita membaca literatur review untuk penelitian. Jadi penelitian yang baik itu adalah
kita harus berbicara berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, jadi saya contohkan. Ini tadi dia memakai ini ya, simulasi antrian pelayanan bank nasabah bank menggunakan metode hyper eksponensial. Oh, ini kira-kira bagus ini. Setelah dibaca, tertarik misalnya kamu. Kalau kamu tertarik, berarti boleh metode ini kamu pakai bulat-bulat. Tapi studi kasusnya berbeda. Studi kasusnya misalnya kamu coba di Bank BRI, tapi ada si A itu cobanya BRI yang di Parangbulan misalnya. Si B dicobanya lagi di BRI yang di Siantar misalnya. Atau dia ke Bank Sumut misalnya, boleh. Dengan metode yang sama, boleh. Atau kamu suka banknya, misalnya ada sama-sama Bank BRI yang Padang Bulan, 2 orang misalnya, atau 3 orang, boleh. Yang satu pakai metode hyper eksponensial, yang satu pakai Weibull, yang satu lagi pakai eksponensial, hampir sama itu nanti hasilnya. Walaupun hampir sama, tetapi kan perhitungannya sudah beda. Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham. Ini kan siapa tadi yang bertanya tentang antrian ini? Lupa saya namanya. Siapa namanya? Halo? Halo? Boleh dibuka kameranya? Siapa tadi? Diki ya? Diki tadi yang bertanya. Yang bukan yang bertanya, yang bilang kita memilih tentang antrian, bukan? Pak, Bukan, siapa tadi? soalnya Oke, siapapun itu saya lupa tadi. Kalau tertarik tentang antrian, silahkan. Nanti boleh banyak bertanya sama saya. Sebenarnya metode itu ada ratusan. Ya, Weibull, hyper eksponensial, ada Poisson, ada general, ada gamma, ada banyak lah. Saya nggak hafal semuanya. Nanti boleh baca-baca. Kebetulan di Google Scholar saya itu tentang metode-metode antrian itu ada lebih kali dari 5. Kalau minat silahkan itu dipelajari. Oke, sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? jadi Pak, tentang pembahasan tadi yang di mana di antrian itu ya Pak, itu ada tingkat keefektifannya nggak Pak? Tergantung ya, tergantung kondisi antrian dalam bank gitu ya Pak. Ya, Menurut Bapak gimana? makanya kita hitung berdasarkan ROW-nya tadi atau probabilitasnya itu. Probabilitas server sibuk. Kita simpulkan dari sana. Kalau dia servernya sibuk tadi dicontohkan kan kalau dia satu tellernya 126% ya. Itu ceritanya kalau 126% berarti dia bekerja tidak cukup 24 jam kan? Itu maksudnya kan? Nah, itu nanti itu dari situ kita simpulkan. Itu dari dari cara pikir sistem informasi ya, dari jurusan kita. Kalau kita misalnya kita larikan ke jurusan ekonomi beda lagi, nanti dia hitungnya jadi uang. Ya kan? Uang. Kalau misalnya kelebihan pegawainya, dia kan jadi hitung gajinya per bulan. Gitu kan? Kalau kita kan cara pikirnya tidak seperti itu dengan persentase dari server sibuknya itu. Paham kira-kira ya? Oke. Tolong dibaca-baca dulu, dicari minatnya. Saya belum bagi tugasnya untuk mengenai literatur review, tapi saya maunya dicari dulu minatnya dari sana. Ada yang antrian, ada yang apa, macam-macam ya. Dibaca-baca dulu, oke? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Maaf tadi terlambat ya.
Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Selamat siang semuanya. Komentar boleh Siang, Pak. Google Class ya. Siang, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Kasih, selamat Pak. ya, selamat belajar. Siang, Ya, Pak. Pak. Selamat Ya, Pak. siang.